Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Jabar Ad-Dakhil, dari kelas 3 Hukum Keluarga Islam 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ta'arud al-adilah. Pengertian ta'arud al-adilah secara etimologis, ta'arud yaitu saling bertentangan. Sedangkan secara terminologis, ta'arud yaitu pertentangan dua dalil antara satu dalil berbeda atau bertentangan dengan dalil lainnya. Dengan demikian, ta'arud al-adilah adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu. Misalnya, dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Kemudian, adapun sebab-sebab ta'arud al-adilah, yaitu 1. Adanya nas atau dalil. 2. Adanya salah satu hadis yang berbeda. 3. Adanya periwayatan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang umum. Yang pertama yaitu adanya nas atau dalil yang berbeda. Nah, di sini tuh menjelaskan adanya nas atau dalil itu merupakan dalil yang zanni. Dalil-dalil syariat ada kalanya penunjukan hukum qat'i al-dalalah dan ada kalanya zanni al-dalalah. Salah satu contoh dalil yang zanni adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru, dan seterusnya. Adapun lafal yang dipahami penunjukan hukum zani adalah terdapat pada ayat tersebut adalah lafal quru. Kemudian yaitu yang kedua yaitu ta'arud disebabkan adanya salah satu dari dua hadis yang berbeda, yaitu menjadi nasakh atau penghapus bagi dalil yang lain, namun tidak diketahui oleh ulama hal itu dianggap terjadi ta'arud padahal tidak. Yang ketiga yaitu adanya periwayatan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat umum, yang kadang-kadang menghendaki tetap bersifat umum dan yang lain bersifat khusus. Hal ini menimbulkan perbedaan secara lahiriah, bukan perbedaan yang bersifat hakikat, dan kadang-kadang dianggap ta'arud. Next yaitu jenis ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah adapun jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua yaitu ta'arud antara sunnah dengan sunnah, yang ketiga yaitu ta'arud antara sunnah dan qiyas, yang keempat yaitu ta'arud antara qiyas dan qiyas. Dan selanjutnya yaitu cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Di sini terdapat dua metode, yang pertama yaitu menurut Hanafiyah dan yang kedua yaitu menurut Syafi'iyah. Yang menurut Hanafiyah yaitu yang pertama nasakh, 2 tarjih, 3 al-jam'u wa taufik, dan yang keempat yaitu tasakut. Sedangkan menurut Syafi'iyah yaitu yang pertama adalah al-jam'u wal taufik, yang kedua yaitu tarjih, yang ketiga nasakh, dan yang keempat tasakut. Dari ulama Hanafiyah sendiri, nasakh yaitu menurut bahasa artinya membatalkan sesuatu, memindahkan dan merubah secara istilah. Berarti perintah yang menunjukkan kepada pengangkatan hukum tetap perintah yang terdahulu dengan dasar penetapan sejarah. Yang kedua yaitu tarjih, yaitu merupakan salah satu dalil dari dua yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga yaitu al-jam'u wa taufik, dan yang keempat yaitu tasakut. Di sini dari perbedaan Hanafiyah dan Syafi'iyah, yaitu jika yang di Hanafiyah adalah yang pertama nasakh dulu, tapi yang Syafi'iyah kebalikannya, yang al-jam'u wa taufik dulu, baru kedua tarjih, yang ketiga nasakh, yang keempat tasakut. Mungkin cukup itu, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.